95,7 FM Elegan Radio paling istimewa. Kerabat, untuk sudah kebersamaan kita di sore hari ini di program acara Enjoy Dangdut. Terima kasih untuk Anda yang sudah selalu setia menemani waktu sorenya. Untuk kesempatan hari ini tentunya di edisi 25 Maret 2025. Ivan Utara pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elegan Radio 95,7 FM. Saatnya Lintas Kabar Elegan. Saatnya Lintas Kabar Elegan. Saatnya Lintas Kabar Elegan. Saatnya Lintas Kabar Elegan. Lintas Kabar Elegan sore hari ini bersama dengan saya Ivan Oktara. Aktivitas pergerakan pemudik di Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung mulai berdatangan dan mengalami peningkatan pada H-7 Lebaran tahun 2025. Berdasarkan pantauan di lokasi, para pemudik yang melakukan perjalanan mudik lebih awal dari Sumatera menuju Pulau Jawa mulai berdatangan di Pelabuhan Bakauheni. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni, Syamsuddin di Lampung Selatan, mengatakan hingga saat ini jumlah penumpang yang melakukan penyeberangan menuju Pelabuhan Merak, Banten terus meningkat. Ia menjelaskan berdasarkan data 24 jam dari Posko PT ASDP Cabang Bakauheni telah menyeberangkan kendaraan pemudik sebanyak 9.437 unit dengan rincian roda 4 4.161 unit, bus 618, truk 3.273 dan roda 2 1.385 unit. Demikian Lintas Kabar Elegan untuk sore hari ini. Selamat mengikuti program acara kami selanjutnya. Baru saja Lintas Kabar Elegan. Lintas Kabar Elegan. Elegan Radio 95,7 FM. Jam 17. Waktu Tulang Bawang Barat dan sekitarnya. Bulan ini adalah bulan yang diwajibkan bagi setiap orang yang beriman daripada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Baginda Nabi berkata, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban." Siapapun orangnya yang mau berpuasa Ramadan dengan didasari karena landasan iman, kemudian didasari karena motifnya hanya memang benar-benar murni mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya diampuni. Dosa yang bagaimana? Semua, baik dosa besar, dosa kecil, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang pernah dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama sampai menyebut bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang syahru idqim minan nar, atau bulan di mana diselamatkannya para umat Muhammad dari neraka. Karena luar biasa sekali dengan kita cukup puasa, nggak menjalankan maksiat, jalankan puasa ini benar-benar karena kita sadar betul bahwasanya puasa ini perintah Allah. Kemudian tujuan kita menjalankan puasa adalah memang murni benar-benar mengharap pahala ataupun ridho daripada Allah. Maka door prize yang akan kita dapat apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan yang telah lalu. Kilas dakwah Ramadan, akidah Ramadan. Bersama Basmedianet mari tingkatkan amalan ibadah puasa ibadah. Basmedianet semakin luas jaringannya. Masih lanjut terbaik. Ini yang aku paling suka, guys. Jaringan Basmedianet hadir hampir di semua kabupaten yang ada di Lampung. Mesuji SIP FM 106,9, Tulang Bawang Bas Radio 103,3, Tulang Bawang Barat Elegan Radio 95,7, Lampung Tengah Jaya Radio 99,5 dan Suara Utama FM 100,4, Lampung Timur Diva Radio 91,5 dan Mesuji Oki Sumatera Selatan 94,8 Fantastik FM.
Bas Medianet menaungi beberapa radio di bawah manajemen Bas Medianet. Selendro FM 106,2 Lampung Tengah dan Prima FM 100,7 Kalianda. Bas Medianet hadir dengan konsep program yang dibutuhkan oleh pendengar. Dengan segmen pendengar umum, dengan genre musik, dangdut, campur sari, pop dan lagu daerah. Bas Medianet hadir dengan memberikan berita dan informasi dari berbagai kabupaten yang serentak disiarkan di 9 radio jaringan Bas Medianet. Untuk info lebih lanjut mengenai pemasangan iklan, hubungi telepon atau WA 0811 722 280. Bas Media, Bas Media, Bas Media. Serunya sahur. Serunya sahur. Serunya sahur. Program khusus Ramadan. Serentak mengudara di jaringan radio Bas Medianet. Serunya sahur. Program sahur yang akan dipandu oleh announcer jaringan radio Bas Medianet. Apalagi kandungan madu. Wih, siapa yang gak suka madu? Betul. Itu yang kemarin ada yang gak suka? Ada siapa tuh? Mama. Nggak suka di madu dia. Siaran secara bergilir dan serentak disiarkan secara bersama. Penaan aja. Apalagi udah mendekati lebaran ya. Luar biasa. Luar biasa. Udah malam ke-21 aja ya tanpa terasa. Gimana, makin semangat gak Mas Pandi? Semangat dong. Semangat banget. Karena besok bukan jatah kita. Serunya sahur akan hadir segmen tebakan lucu, pantun lucu, karaoke udara, dan kuis Serunya Sahur. Serunya Sahur mengudara mulai jam 3 pagi sampai dengan menjelang imsak selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Serentak di jaringan radio Bas Medianet. Sahur, 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 sahur. Serunya sahur, serunya sahur. Sahur, 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 serunya sahur. Mari bersama jaringan radio Bas Medianet. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Sajian dakwah khusus Ramadan membahas berbagai tema seputar Ramadan akan disajikan secara eksklusif. Makna tahulu sayatin itu, setan diikat itu karena saking mudahnya kita untuk melaksanakan kebaikan. Jadi keberkahan kita di bulan suci Ramadan yang ketiga itu kita mudah untuk melaksanakan. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore dari keluarga besar kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kerabat elegan bisa berpartisipasi atau bertanya melalui WhatsApp atau komen melalui Facebook Elegan Radio. Dai khusus Ramadan dari jam 17 sampai dengan 18 mengudara melalui frekuensi 95,7 FM dan live Facebook Elegan Radio. Dai elegan memang paling istimewa. Dari Jalan Raya Pulung Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat, Elegan Radio 95,7 FM. 95,7 FM didengar dan paling istimewa, Elegan Radio. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kerabat Elegan Radio 95,7 FM yang paling istimewa. Kembali kita berjumpa dari program spesial selama bulan suci Ramadan, masih dengan di program acara Dai Sore yang hadir bersama dengan keluarga Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di sini Uli akan menemani kerabat dengan narasumber kami yang sudah hadir dari pukul 17 hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat atau mendekati waktu azan maghrib di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan kerabat Elegan bisa ikut berpartisipasi melalui SMS dan juga WhatsApp di 081271320003 dan juga boleh mengakses kebersamaan kita dari live streaming Facebook Elegan Radio. Dan pastinya tetap pantang selalu dengan di 95,7 FM. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Baiklah kerabat Elegan, saat ini Uli sudah bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, yaitu bersama dengan Bapak Ustadz Syifa Mutakin dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Waikenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang akan membawakan untuk Dai Sore kita dengan temanya di hari ini adalah judulnya keutamaan zakat fitrah. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa ini ya, setelah perjalanan yang cukup jauh ya Pak Ustadz ini ya. Lumayan jauh Mbak. Lumayan jauh ya dari sana ke sini. Iya. Nah Pak Ustadz,
Kebetulan kita sudah tepatnya di hari ini, edisinya adalah 25 Maret 2025 atau 25 Ramadan 1446 Hijriah. Dengan tema kita tadi menyinggung mengenai dengan judulnya adalah keutamaan dari zakat fitrah. Mungkin kalau kerabat elegan sekarang ini juga di lingkungannya ya Pak Ustadz ya, dari entah itu masjid atau musola atau lengger, ini sudah diingatkan mengenai pembayaran atau melaksanakan yang namanya zakat fitrah. Ini pasti rutin selalu diingatkan. Nampak ya Pak Ustadz. Ini tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bisa sama-sama menyimak yang tentunya akan disampaikan oleh Bapak Ustadz mengenai judul kita, yaitu keutamaan zakat fitrah. Waktunya saya persilahkan. Terima kasih Mbak Uli ya. Iya betul Mbak Uli. Atas waktunya. Mungkin bisa dimulai langsung aja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala ala huda binil haq. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan lil alamin Bashira wa nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, wa aqimis sholata wa atuz zakat wa arka'u ma'ar raqiin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhrata lisa'im minal lahwi warrafat wa tu'matan lil masakin man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya soddaqah minas soddaqati. Kepada kerabat elegan radio dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mbak Uli yang sudah memberikan waktu. Dan di sini kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Tulang Bawang Barat, Bapak Dr. Andes Haji Sanusi yang saya hormati, kepada Bapak Anton Safari MPDI sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Tulang Bawang Barat, kepada Bapak Haji Isbullah Safari SAG sebagai Kasibimas Islam Kantor Kementerian Agama Tulang Bawang Barat, dan tak lupa kepada Bapak Haji Bandarsah MPDI, beliau sebagai Kepala KUA Kecamatan Waikenanga Tulang Bawang Barat. Dan tak lupa kepada seluruh para sedulur seperjuangan penyuluh agama Islam sekabupaten Tulang Bawang Barat yang mungkin sudah bergabung dengan Elegan Radio engkang kaula hormati, dan wabil khusus kepada pimpinan Radio Elegan beserta kru, dan juga Mbak Uli yang lagi bertugas yang saya hormati. Pertama-tama dan yang paling utama,
mari kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberi banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan di hari yang keberapa ini Mbak Uli? Ke-25 Pak Ustaz. Ke-25. Semoga amal ibadah kita mulai dari awal sampai dengan akhir nanti diberi keberkahan, diterima, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga, sahabat-sahabatnya serta seluruh umatnya yang selalu mengikuti jejak beliau, dan semoga semua mendapat syafaat dan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin. Allahumma. Kepada kerabat elegan radio dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah memasuki hari yang ke-25. Iya, betul. Mungkin kurang lebih 5 hari lagi kita akan menyelesaikan yaitu ibadah puasa. Barang tentu kita harus ataupun jangan sampai lupa karena ada kewajiban sebelum akhir bulan Ramadan, yaitu yang namanya dengan zakat fitrah ataupun menunaikan zakat fitrah. Jadi perlu diketahui kepada Mbak Uli, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban atau beban kepada hambanya, seringkali diikuti pula dengan amal-amal yang menjadikan kewajiban tersebut menjadi sempurna. Maksudnya terkadang kita melakukan ibadah fardu itu kadang belum sempurna. Contohnya yaitu tadi sholat fardu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan atau menganjurkan untuk yang namanya sholat nawafil atau sholat sunnah untuk menyempurnakan sholat fardu. Sama dikala kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ternyata bukan hanya menahan lapar dan dahaga Mbak Uli. Makanya ini tadi kalaupun hanya menahan lapar dan dahaga, insya Allah kuat dari Wai Kenanga sampai di TBT sini ya Pak ya. Iya, sampai sini. Tapi terkadang mungkin ucapan ataupun mungkin pandangan yang tidak bisa ditahan ataupun nggak bisa dielakkan lagi. Dikala kita di jalan melihat sesuatu yang tidak layak, ya harus gimana lagi? Nggak sengaja. Tidak sengaja. Mungkin dikala kita capek ataupun apa, mungkin kelah kesuh berbahasa yang tidak baik ya. Ternyata dengan kita mengeluarkan zakat fitrah itu bisa menjadi penyempurna puasa Ramadan kita. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan li shaim minal lahwi warrafati wa tu'matil lil masyakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kewajiban zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia, kotor. Dan juga zakat fitrah sebagai makanan bagi orang-orang miskin, dalam artian bisa untuk membantu fakir miskin. Tuh, maka di sini Mbak Oli, saya diberi tema, yaitu dengan tema keutamaan zakat fitrah. Dan perlu diketahui Mbak Oli, zakat itu ada 2 jenis. Apa saja itu? Zakat yang pertama adalah zakat fitrah. Dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan. Jadi hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan. Nanti bisa kita jelaskan keutamaannya zakat kapan, terus sunnahnya kapan, diperbolehnya kapan. Nah, itu nanti kita lanjutkan. Jadi sebelum kita mendapatkan sebuah keutamaan, Mbak Uli, yang pasti kalau kita mau mendapatkan sebuah keutamaan di dalam ibadah, kita harus tahu tata cara yang benar, supaya apa? Tidak salah. Kalaupun salah berarti ya kurang pas, kurang tepat. Nah, sama seperti kita melaksanakan sholat. Kalau kita belum bisa kok kita tidak belajar, kita tidak cari tahu, itu nanti hasilnya bagaimana menurut Mbak Uli? Tidak tepat ya, tidak sempurna berarti ya Pak Ustadz ya. Jadi kurang sempurna. Jadi itu nanti. Dan di sini untuk zakat fitrah ya tadi ya, untuk zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, itu maksudnya sebelum sholat Idul Fitri itu bagaimana? Nah, jadi sebenarnya ada segmen selanjutnya, ataupun kita lanjutkan untuk masalah, lanjutkan dahulu Mbak ya. Itu jenis-jenisnya, yaitu zakat fitrah. Terus yang kedua zakat mal. Untuk zakat mal mungkin kita tidak kita bahas. Karena fokus kita adalah zakat fitrah ya Pak Ustadz ya. Terus syarat-syaratnya zakat. Zakat fitrah itu termasuk juga zakat. Jadi syarat-syaratnya zakat adalah yang pertama beragama Islam, Mbak Uli. Itu yang paling wajib ya Ustadz ya. Kalau dia bukan orang Islam ya mungkin ya berbeda mungkin ya. Lain. Jadi yang pertama adalah beragama Islam. Terus yang kedua syaratnya adalah orang merdeka, mampulah ya. Terus yang selanjutnya harta yang dimiliki halal. Nah itu kalau nggak halal ya nggak boleh. Nanti berbagi hal yang haram ya Pak Ustadz ya. Itu lain lagi tetap. Jadi yang halal yang harus dikeluarkan. Atau zakat fitrah itu yang atau zakat. Contohnya seumpama zakat beras, apa mungkin kita habis, mungkin nggak tahu dari mana. Nggak jelas kok kita keluarkan untuk zakat fitrah, itu tidak diperbolehkan. Yang halal. Terus selanjutnya kepemilihan penuh atas hartanya, dalam artian memang benar-benar itu adalah kita punya kita, dalam artian kita punya harta tersebut. Terus selanjutnya yaitu nisab, kalaupun untuk zakat mal, itu nisabnya untuk zakat mal. Terus mencapai haul, tidak memiliki hutang, serta harta atau penghasilan yang bertambah. Nah itu untuk mungkin itu persyaratan zakat mal, zakat malnya. Ini karena semua ini sebenarnya kan kita menerangkan masalah zakat, tapi nggak apa-apa lah. Dan untuk rukun-rukun zakat,
Apa saja itu, Pak Jadi Ustadz? harus ada rukun ataupun kita harus kita ikuti. Yang pertama adalah niat, Mbak. Niat. Dan niat itu harus utama. Kalau sampean seumpama kok pengen apa, nggak ada niatnya. dalam artian mau beribadah apa kok nggak ada niat, sampean lakukan, sampean bingung apa yang mau ngapain. Itu dalam artian niat itu harus utama. Terus harta yang dizakati itu ada. Rukunnya ada pemberi zakat. Yang pemberi zakat adalah artian kita mengeluarkan zakat, terus menerima zakat juga ada. Jadi seperti itu ya Pak Ustadz mengenai tentang zakat. Tadi kan sudah ada pertanyaan nih ya Pak Ustadz, sudah tersampaikan mengenai zakat fitrah ini wajib begitu ya. Lah kalau misalnya nih ternyata sebenarnya dia mampu malah nggak mengeluarkan itu Pak Ustadz, gimana ini hukumnya? Mampu tapi nggak mau ngeluarin zakat ini tersebut, padahal masalah. dia sudah waktunya, sudah punya semuanya, syarat-syaratnya lengkap bahkan. Itu gimana Pak Ustadz? Nah, kalaupun kita mampu kok nggak mau mengeluarkan zakat fitrah. Jadi orang yang enggan membayar zakat itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ataupun mendapat dosa, dan hukumannya dosa sesuai dengan yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai dengan 35. Ini panjang Mbak Uli. Langsung kita baca artinya aja ya. Dan orang-orang yang menyimpan emas ini dan perak dan tidak menafkahkan kepada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, Mbak Uli. Mendapatkan, kalau nggak mau mengeluarkan zakat akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari panasnya. Pada hari panaskan. Nah, maksudnya apa? Emas itu akan dipanaskan dan perak itu dalam neraka jahanam. Jadi begitu ya. Jadi harta itu akan dipanaskan, emas itu akan dipanaskan, dan perak itu akan dipanaskan di api neraka jahanam. Lalu dibakar dengan dahi mereka. Coba. Dahi itu sebelah mana ya? Dahi sini. Atau bahasa gaulnya batuk. Gosok, Mbak. Coba. Dahi mereka. Lambung dan punggung, Masya Allah. Lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakan sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Ya kalaupun nggak mau mengeluarkan, ya monggo. Tapi Allah mengancam seperti itu, Mbak. Nanti di suatu saat di kalanya ya Pak Ustadz ya. Kalau mungkin di dunia mungkin enjoy biasa aja. Aku masih sangat baik-baik saja. Tapi nggak tahu di akhirat ya Pak Ustadz. Itu nggak tahu di akhir nanti gimana. Oke. Jadi itu dulu ya Pak Ustadz, kita sudah sedikit berkenalan dengan zakat, yang bahwasanya zakat ini terbagi menjadi dua, ada zakat fitrah dan juga zakat mal. Tapi keutamaannya pada hari ini kita akan membahas mengenai zakat fitrah. Tadi satu pertanyaan sudah terbahas. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pastikan kerabat elegan tetap stay tune di 95,7 FM. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Ginjal merupakan organ yang sangat penting dan wajib dijaga. Bagaimana tidak, apabila ginjal mengalami kerusakan atau gangguan, organ tubuh lain akan merasakan dampaknya. Ginjal mengandung sekitar 1 juta nefron, yaitu saringan darah yang sangat kecil. Tugas utama dari ginjal adalah untuk menyaring darah. Saat organ ini terganggu, berbagai masalah kesehatan dapat terjadi, seperti sering mengalami kelelahan dan kesulitan konsentrasi, mengalami gangguan tidur, kulit menjadi lebih kering dan gatal, frekuensi buang air kecil meningkat, adanya darah pada urin berbusa, pergelangan kaki mengalami pembengkakan, penurunan nafsu makan, sering merasakan kram otot. Pulihkan fungsi ginjal Anda sedia kala. Freskin, herbal yang terbuat dari tanaman daun keji beling, daun kumis kucing, dan pegagan. Masalah ginjal, Freskin solusinya.
Puasa selalu lancar tanpa halangan. Prince Gold, Prince Gold. Sehat selalu bersama Herbal Prince Gold yang setia selalu menjaga kesehatan tubuh Anda. Puasa lancar dan mudah. Ramadan, puasa selalu lancar tanpa halangan. Prince Gold, Prince Gold. Apakah Anda mengalami hal yang sama seperti mereka ini? Kula niku gadah benjolan. Lah, benjolan yang pun ageng Mas, kali telur ageng malu. Terus asam urat, makronis kula kan pun dirawat selama setahun niku 10 kali. Wah niku kula lombok niku nggih es, kopi, teh 3 tahun pun mboten malu. Mamene bubur kali sayur bening. Karena kula niki mireng Presgol, kula tumbas Presgol niki alhamdulillah sak niki selama sebulan niki rati pedes-pedes, kula ken nyubi tiang-tiang sanjang, sukani cabe kalih. Kula naji sambal gede-gede saged sakniki. Tulang mulane kula niku mriki malih karena kula niku perobane kathah. Dadi kula alhamdulillah bersyukur niku saestu. Apalagi yang Anda ragukan dengan kehebatan Prince Gold, segera rasakan khasiat dan manfaatnya. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Hai, saya Happy Salma. Saya sayang keluarga saya. Untuk itu saya selalu balurkan mereka kutus-kutus. Kutus-kutus membantu suami saya rileks dari kesibukan kerjanya, menghangatkan anak-anak saya dan membuatnya nyaman, menjaga dan melindungi seluruh anggota keluarga. Minyak balur kutus-kutus terbuat dari 100% bahan alami tanpa bahan kimia. Terdiri dari 1 unsur tanaman dicampur minyak kelapa murni dan minyak esensial, lalu menghasilkan khasiat yang membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, balurkan setiap hari pada bagian telapak kaki, sepanjang tulang belakang sampai ke leher, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan khasiatnya. Terima kasih kutus-kutus, kamu buat aku dan keluargaku menjadi sehat dan bahagia. Kutus-kutus sehat dan sejahtera. Aku percayakan keluargaku kutus-kutus, kamu? Minyak balur kutus-kutus bisa Anda dapatkan di Elegan Radio, Jalan Kiai Haji Mustafa, Jalur 2 Pasar Pulung Kencana, Tulang Bawang Barat. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Masih bersama dengan program acara Dai Sore Kerabat Elegan di spesial khusus selama bulan suci Ramadan, hadir bersama dengan keluarga Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan di sini kita masih bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Syifa Mutakin. Selamat sore, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan Uli di sini. Sapa dulu sebentar dari Facebook kita ya Pak Ustadz ya. Oke, di sini ada Bapak Yahya dari kebersamaan kita. Semoga apa yang disampaikan berkah dan bermanfaat Ustadz dan tetap istiqomah. Ada juga ini Ustazah Miftah ikutan bergabungan bersama kita Pak Ustadz. Ada Ustadz Husyan Abdul Rafi yang ikutan hadir. Barokallah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih juga Mbak Ella Yanti dari Gotong Royong yang sudah ikutan menyimak dari kebersamaan kita. Ada juga Bapak Sunaidi, terima kasih sudah bergabung. Budi Prasetyo dari seputaran kawasan Metro ikutan tersimak dengan di 95,7 FM. Ada juga Bapak Ahmad Syukron ikutan bergabung. Assalamualaikum Mbah Yai Mutakin. Waalaikumsalam. Ada juga Bapak Ahmad Sayufuddin. Just mantap Pak Syifa. Terima kasih sudah tergabung dari kebersamaan kita di waktu pada sore hari ini. Ustadz, pada kita sudah sama-sama sedikit berkenalan ya dengan zakat yang tadi. Zakat itu ada 2, ada zakat fitrah, ada juga zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah ini Pak Ustadz, tadi kan saya sudah sempat bertanya gimana kalau nggak mau. Nah, ini ada ternyata jawabannya akan balasannya di akhirat begitu. Yang menjadi pertanyaan, kapan ini waktunya kita dalam membayar atau melaksanakan zakat tersebut? Boleh langsung dilanjutkan Pak Ustadz. Kita sekarang kita lanjutkan untuk waktu menunaikan zakat fitrah. Iya. Waktu pengeluaran itu dibagi ataupun ada 5. Ada 5. Yang pertama yaitu wajib. Wajib yaitu menemukan sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Maksudnya adalah akhir bulan Ramadan memasuki bulan awal bulan Syawal. Itu adalah waktu
wajibnya. Gitu. Jadi yang wajib itu ya Pak Ustaz. Terus diutamakan. Waktu diutamakan yaitu setelah terbit fajar Idul Fitri. Waktu yang diutamakan setelah terbit fajar Idul Fitri sampai subuh sebelum sholat Idul Fitri. Tapi perlu diketahui Mbak Uli, kalau saumpama jenengan nih mengeluarkan zakat fitrah pas terbit fajar Idul Fitri atau pas itu kan berarti pas kita persiapan mau melaksanakan sholat Idul Fitri. Kira-kira kalau sampean kira-kira menurut sampean sibuk gak? Walah, wes lali mungkin Pak Ustadz. Malah jadinya nggak keburu itu lebih tepatnya. Makanya kalaupun di sini kan ada yang namanya badan amil zakat ataupun panitia penerima zakat fitrah. Kalau itu seumpama diberikan atau diserahkan kepada panitia ya pasti panitia bingung. Yang mana ini aja? siapa? Rombongan nanti ya Pak Ustadz ya. Makanya ini diutamakan, sebenarnya diutamakan tapi ya sulit untuk melaksanakannya. Tapi nggak apa-apa kalaupun memang bisa sampean punya kira-kira pas terbit matahari sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri ada pandangan zakat fitrah, oh kayaknya itu memang berhak menerima, jenengan serahkan nggak apa-apa buatan apa. Tapi intinya harus ada tadi. Nanti ada lagi ada niatnya tadi. Nah niat ini nanti akan kita sampaikan caranya niat. Ya, terus yang kedua waktu yang ketiga yaitu diperbolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan. Dari awal bulan Ramadan sampai ataupun itu boleh sekarang ataupun sekarang pun boleh. 1 Ramadan juga boleh diperbolehkan. Jadi selama ini kalau saya tahu ya Pak Ustadz ya biasanya tuh sudah di akhir-akhir atau mulai tengah-tengah gitulah. Ternyata boleh dari awal. Boleh dari awal juga boleh, dikeluarkan juga boleh. Itu waktu diperbolehkan. Terus yang keempat yaitu makruh. Yaitu membayar zakat setelah sholat Idul Fitri sampai matahari terbenam. Itu makruh kecuali mempunyai tujuan atau memiliki tujuan seperti menunggu kerabat atau orang miskin yang mungkin akan datang tempat jenengan ataupun mungkin saudara hari ini ataupun pas waktu kebetulan memang mau hadir ke rumah. Nah itu apa ya mungkin itu masih hukumnya makruh dan dibolehkan. Ada tujuan tertentu, tujuan syar'i. Terus yang kelima yaitu haram nih Mbak Oli. Haram. Ada haram. Yaitu menunaikan zakat sehari setelah sholat Idul Fitri tanpa uzur. Tapi ada tanpa uzurnya ya. Tanpa uzur atau hambatan yang bisa dimaklumi mungkin. Mungkin pas posisi mau pembagian hujan atau gimana mungkin ada bencana atau gimana yang nggak bisa dilaksanakan. Nah itu diperbolehkan. Jadi ada haram yaitu tapi kalaupun ada hambatan masih diperbolehkan aja karena ada uzur. Intinya Mbak Uli Pak Ustaz. Di dalam kita mengeluarkan zakat fitrah itu hanya ada dalam bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan itu sudah tidak ada. Sudah beda lagi mungkin kalau ingin mengeluarkan zakat ya Pak Ustadz. Karena kan zakat fitrah itu tadi kan sudah dikatakan oleh Rasulullah sebagai penyempurna atau penyuci, yaitu di bulan puasa di bulan Ramadan itu. Terus Mbak Uli kalau kita sudah tahu kapan selanjutnya takarannya. Nah di sini kalau untuk diikuti atau setiap untuk pemerintah ataupun mungkin Basnas lah ya. Iya, biasanya Basnas nasional khusus untuk Lampung itu kan 2,5 kilo ataupun 2 kilo setengah. Terus kalaupun mau mungkin pakai apakah boleh Pak mungkin pakai uang itu ya diperbolehkan sesuai dengan harga yang dikeluarkan itu. Tapi kalau untuk
Basnas yaitu sebesar 1 kilonya di harga 15.000. Kalaupun 2,5 berarti 15 dikali 2,5 ya Pak. Iya. Berarti kurang lebihnya sekitar 37.500. Iya, 37.500. Nah, ya kalaupun mau digenapkan 38.000 40 ya 40 ya enggak apa-apa. Malah lebih, Pak. Lebih baik. Jangan sampai dikala kita mengeluarkan zakat fitrah itu takarannya kurang. Nah, kalau di sini di Indonesia kan makanan pokoknya yang tuh Dominan intinya beras. zakat fitrah itu kan yang dikeluarkan adalah makanan pokok nih. Makanan pokok berarti kalau di Indonesia beras. Mungkin kalau di Mekah Madinah tepung berarti atau roti Pak Ustaz? Apa kurma? Oh kurma. Oh iya ya. Kurma. Oh iya bukan. Malah ingatnya negara sebelahnya sana lagi. Oke. Iya. Makanya kalau seumpama nih ini tadi sampean Pak, kalau apakah kita mau ngambil Pak Abdolnya? Waktunya. Diutamakan waktunya pas apa itu terbit matahari sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kita mengeluarkan zakat fitrah itu berupa beras. Nah ternyata mungkin maaf apa seumpama memang kebutuhannya lain, bingung, mungkin berasnya delalah nek bahasane wong Jawa ya. Ada Mbak. Terus mendapatkan zakat fitrah lagi, mungkin mau dijual. Nah itu kan akhirnya itu kan beda masih lagi, tapi tetap Imam Syafi'i juga menganjurkan atau mengutamakan keluarkanlah zakat fitrah itu berupa beras atau makanan pokok. Itu jangan, kalaupun uang ya dibolehkan, tetap diperbolehkan. Nah di sini Mbak Uli yang tadi sudah saya katakan yaitu jangan lupa sampai dengan niat. Iya Niatnya itu jangan sampai lupa, karena niat merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam zakat fitrah. Nah, niat harus dalam hati dan dianjurkan untuk membacanya hanya untuk menegaskannya ataupun. Nah, kalaupun kita mengeluarkan zakat fitrah itu melalui badan amil zakat itu kan pasti kalau kita nggak bisa akan dituntun, Mbak. Akan dituntun kalau nggak bisa. Tapi kalaupun bisa, ya nggak apa-apa. Niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an roja zakatul fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Nah, itu aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri. Fardu karena Allah Ta'ala. Itu kalau untuk diri sendiri. Nah, ada lagi untuk keluarga, untuk apa itu saudara, itu ada lagi. Nah, itu intinya di dalam kita mengeluarkan zakat fitrah itu harus ada niat ataupun diniatkan. Kalaupun nggak bisa minta diajari atau minta dituntun oleh panitia penerima zakat fitrah. Dan Mbak Oli, kalaupun kita sudah mengetahui tata caranya ataupun berapa kadar yang harus dikeluarkan, sudah tahu waktu-waktunya, sudah tahu, baru kita akan sekarang yang inti adalah akan menyampaikan keutamaan menunaikan zakat fitrah ataupun keutamaan zakat fitrah. Yang pertama, jadi dikala kita mengeluarkan zakat fitrah, janji Allah Subhanahu wa taala yaitu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikir kita mengeluarkan zakat fitrah itu hanya 2,5. Iya, dan itu setahun sekali ya, Pak. Setahun sekali, tapi balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba enggak, tapi intinya Mbak Uli, di dalam kita mengeluarkan zakat fitrah, dalam kita beribadah itu harus dengan iman. Jangan dengan mungkin malu, itu jangan. Gengsi. Ya. Masa saya nggak bayar, si A itu bayar gitu ya. Itu jangan sampai terjadi. Karena kalau seperti itu berarti kan kita mengeluarkan bukan karena iman kepada Allah, bukan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lakinir rajhihu sihu nafil ilmi
minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqiminas sholata wal mu'tunaz zakata wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika sanutihim ajron adima, yang artinya tetapi orang-orang yang mendalami ilmunya di antara mereka dan orang-orang yang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat nih, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah, beriman Mbak Uli, beriman kepada Allah dan hari kemudian, orang itu lah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Pahala yang besar. Yang dimaksud dengan pahala yang besar dalam ayat ini adalah jaminan surga. Jaminan surga bagi orang-orang yang patuh membayar zakat sebagaimana yang dijanjikan kepada Allah atau kepada yaitu Bani Israel. Bani surga, Masya Allah. Nah Pak Ustadz, ini kalau ingin bertanya ya, zakat ini kan berarti zakat fitrah itu wajib. Pertanyaannya, boleh nggak sih kalau kita itu membayarkan zakat? Mungkin ada ya di antara kita itu menginginkan juga tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi orang-orang yang kita cintai, yang bahkan pun sudah meninggal dunia. Itu boleh nggak Pak Ustadz? Oh gitu ya. Nah, bolehkah membayar zakat fitrah untuk orang yang sudah meninggal? Jawabannya adalah zakat fitrah wajib untuk semua kalangan muslim yang masih hidup, Mbak Uli. Jadi yang masih hidup ya Pak Ustadz. Dan mampu secara materi. Namun apabila seorang muslim meninggal sebelum memasuki waktu wajib, wajib zakat, ia tidak wajib membayar zakat. Maksudnya gini Mbak Uli. Gimana itu Pak Ustadz? Saumpama ada orang meninggal nih, si A meninggal atau si Fulan meninggal, masuk bulan Ramadan sampai dengan sekarang tanggal 25 Ramadan, itu kan belum waktunya wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Karena waktunya wajib itu adalah tadi pas akhir bulan Ramadan memasuki awal Syawal, itu waktu wajib. Jadi nggak berhak ataupun nggak wajib lagi untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi intinya, kalaupun boleh membayar zakat fitrah itu untuk saudara kita yang mungkin sekarang sakit, mungkin sampai malam takbir itu masih hidup kan. Nah maksudnya pas maghrib itu masih hidup, meninggal pas waktu Isya, itu wajib untuk membayar zakat fitrah. Terus siapa yang membayarkan? Anggota lain? Iya, keluarga, famili ataupun ahli warisnya yang mengeluarkan zakat fitrah. Jadi itu tadi ya kerabat Telegan, suatu penjelasan mengenai salah satu dari keutamaan di mana membayar zakat fitrah. Yang pastinya setelah ini akan masih dilanjut, pastikan tetap stay tune dengan 95,7 FM. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Herbal luar biasa, bukan herbal biasa. Prince Gold, ini baru herbal. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Sri Purwanti. Ibu Sri Purwanti nggih. Dari mana Bu? Dari Indraloka Jaya. Indraloka Jaya. Sakitnya apa Bu? Mau diri itu susah. Oh, mau berdiri susah. Ya, pokoknya sakitnya tuh luar biasa gitu loh. Dibeliin obat, nggak cocok. Iya, iya. Dipijit juga tetap sama. Tetap sama. Dengerin radio gitu. Iya. Terus saya cari-cari di apotek pun nggak ada. Dapatnya di sini. Iya. Konsumsi apa Bu? Prince Gold. Iya. Ge, sudah ada perubahan ge Bu? Ya, alhamdulillah. Gimana sekarang rasanya setelah konsumsi Prince Gold? Enak. Udah kalau diri itu udah biasa gitu. Berdiri udah biasa. Terus sekarang udah enakan semua badannya. Iya. Sakitnya juga udah agak mendingan. Iya. Alhamdulillah. Masih udah habis Prince Gold berapa Bu? Satu Bu. Sekarang masih konsumsi Prince Gold. Mas. Sudah siang bro, masih tidur terus. Apa
nggak lihat? Mataku bengkak-bengkak. Matanya sipit. Keren dong. Keren. Mataku juga gatal-gatal nih. Tak kasih solusi nih. Yang benar kamu, Cung. Melihat nih di TikTok, ada yang sembuh menggunakan X Natural Pro. Nama saya Pratiwi, alamat saya Blok J Unit 6, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Lambu Kibang. Saya pertama mata saya itu ketumpahan minyak tanah. Terus setelah itu bengkak, terus gatal-gatal, sakit pokoknya. Setiap hari gatal, saya kasih apa-apa tetap aja sakitnya ada 10 tahunan. Terus saya pakai X Natural Pro sehari 3 kali. Mata saya udah sembuh, pandangan terang, nggak ada itu sakit sama gatal-gatal itu. Pandangnya bagus sekali dan manjur. Ya, imbauan kepada teman-temanku yang sakit mata, gatal-gatal, keluhan bengkak semuanya, pakai X Natural Pro. Mudah-mudahan cocok semua ya. Natural Pro membantu mengembalikan penglihatan mata Anda. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Dai Sore masih bersama dengan di program acara spesial selama bulan suci Ramadan. Terima kasih untuk Anda kerabat yang tetap tergabung dari baik itu Facebook Elegan Radio yang tidak bisa disapa satu persatu, tapi terima kasih untuk kebersamaannya. Dan Pak Ustadz, tadi kita sudah membahas mengenai dengan keutamaan dari membayar dari zakat fitrah, yang mana kita akan bahkan bisa saja mendapatkan surga, begitu ya. Ini boleh dilanjutkan kembali dengan lain-lain hal yang membuat kenapa zakat fitrah ini menjadi suatu utama. Begitu. Terus yang kedua, kedua yang Mbak Uli sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 12 ya, yaitu barang siapa yang mau menunaikan zakat atau mengeluarkan zakat akan diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah adalah di sini, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu nih Pak, menutupi dosa-dosamu, dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan aku masukkan ke dalam surga, lagi-lagi akan dimasukkan surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti di sini adalah yang kedua, diampuni kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mau mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu terus yang lanjutnya yaitu yang ketiga, Pak. Iya, apa itu, Pak? Dan ketiga adalah barang siapa yang mau ataupun yang menunaikan zakat fitrah akan mendapatkan petunjuk dan hidayah dalam segala urusan, Mbak. Segala urusan. Siapa sih manusia yang nggak punya urusan? Iya, pasti semuanya punya, Pak Ustadz. Pasti punya urusan. Sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asha ulaika ayyakunu minnal muhtadin. Di sini hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka mereka orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ternyata salah satu keutamaan yaitu barang siapa yang mengeluarkan zakat akan diberi petunjuk, urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang yang patuh membayar zakat memiliki harapan besar mendapatkan petunjuk dalam segala urusan. Itu yang ketiga. Terus yang keempat yaitu mendapatkan balasan pahala yang terbaik dari zakat yang dilaksanakan dilipat gandakan. Jadi dikala kita mengeluarkan zakat nih,
sedikit mungkin tadi berapa 2,5. Itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan yaitu Quran surat An-Nur ayat 37 sampai 38. Yang artinya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Subhanallah. Kita udah diberi rezeki tanpa batas oleh Allah, apa nggak puas? Iya pasti. Seneng. Jadi nggak ada kata nggak ada batasnya. Kurang mungkin ya. Pastinya tak terhingga begitu. Terus yang terakhir atau yang kelima adalah harta yang dimiliki menjadi berkah, Mbak Oli. Jadi berkah. Menjadi berkah, terus berkembang semakin baik dan semakin banyak. Ini mungkin tidak terpikir oleh kita. Kita mengeluarkan sedikit, diperkembang ataupun diberikan berkah oleh Allah, dikembangkan semakin banyak dan banyak. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Malim min shadaqatun naqsad ma. Sedekah atau zakat tidak akan mengurangi harta. Jadi jangan takut sedekah karena nanti hartanya berkurang ya Pak Ustadz ya. Ada yang seperti itu tuh. Biasanya enggak mau lah nanti hartaku hilang. Kurang. Padahal oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditambah. Bahkan malah lebih banyak ya. Lebih banyak berkah lagi juga, dan tambah berkah. Itu adalah keutamaan menunaikan ataupun yaitu keutamaan zakat fitrah. Oke, jadi totalnya ada 5 ya Pak Ustadz ya. Dimulai tadi bahwasanya kalau kita membayarkan zakat fitrah akan mendapatkan surga, diampuni segala kesalahannya. Yang ketiga tadi mendapatkan juga petunjuk hidayah ya, hingga bahkan balasannya pahala yang luar biasa. Nggak terhingga. Dan terakhir tadi ini harta kita jadi berkah, berkembang semakin banyak. Jadi jangan takut untuk bersedekah, nanti hartanya berkurang ya Pak Ustaz. Selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa yaitu menunaikan zakat fitrah, ya terlebih yaitu dengan zakat mal, supaya kehidupan kita, harta kita semuanya menjadi berkah. Intinya Mbak Oli, perlu diketahui zakat fitrah itu adalah untuk pembersih jiwa. Kalaupun kita sudah mengeluarkan zakat fitrah, insya Allah jiwa kita akan bersih ya. Akan dalam artian suci seperti bayi baru lahir. Amin. Jadi mungkin itu tadi juga kesimpulan atau ada lagi kesimpulannya Pak Ustadz? Mungkin kesimpulannya mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir detik-detik akhir bulan Ramadan. Kita sudah memasuki yaitu tanggal 25 Ramadan. Mungkin 5 hari lagi kita akan ditinggal oleh yaitu Ramadan. Kita mohon kepada Allah semoga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita di bulan Ramadan. Jangan sampai apalagi yaitu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Semoga kita diberi kemampuan oleh Allah supaya sempurna puasa kita sehingga kita menjadikan yaitu mendapat predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu Mbak Udi. Oke, luar biasa. Itu tadi ya kerabat Telegram mengenai pembahasan kita dengan keutamaan zakat fitrah dan juga kesimpulan yang baru saja kita sampaikan. Mengingat waktu kebersamaan kita Pak Ustadz yang memang hanya tersisa beberapa menit, boleh sekaligus berpamit dengan kerabat Telegram. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Disyukur pada Allah. Dan sebelum saya pamit
saya pribadi, yaitu mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh kerabat elegan, kepada mungkin dari Kementerian Agama yang mana saya ataupun kami mewakili dari Kementerian Agama Tulang Bawang Barat. Mungkin ada yang kurang pas, kurang berkenan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan khusus kepada untuk yaitu Elegan Radio ataupun Radio Elegan seluruhnya dari pimpinan sampai mungkin Mbak Oli, kami mohon maaf mungkin ada yang kurang pas dalam kami bertutur kata ataupun apa, intinya mohon maaf yang besar-besarnya, dan hanya bisa berdoa semoga Elegan Radio semakin jaya, dan sukses. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ustadz. Dan kerabat Elegan, baru saja ini kata pamit perpisahan ya Pak Ustadz ya. Semoga saja di lain waktu kita masih bisa berjumpa. Tutup dulu Pak ya. Iya, silakan Pak Ustadz. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Ustadz Syifa Mutakin yang telah membersamai kita dalam program acara Dai Sore. Semoga saja kerabat Elegan, apa yang telah kita simak bersama di kesempatan pada sore hari ini semakin menjadi pengingat dan menambah ilmu kita di selama bulan Ramadan ini. Jangan lupa zakat fitrahnya untuk dibayarkan ya kerabat Elegan. Dan esok kita kerabat akan masih di program acara Dai Sore bersama dengan narasumber yang berbeda, yang insya Allah hadir adalah Ustadz yaitu Ustadz Asep Mulyana, dengan tema yang dibawakan adalah golongan orang-orang penerima zakat. Sudah waktunya Oli berpamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahil